Halo teman-teman, saya Salwa Salsabila. Dalam video kali ini saya akan uji validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran pada hasil tes siswa menggunakan aplikasi Excel dan SPSS. Nah, di sini sudah terlihat bahwa suatu tes disusun untuk mengukur kemampuan berpikir siswa. Indikator berpikir matematis yang diukur diantaranya 1. Kemampuan pemahaman konsep, 2. Kemampuan pemecahan masalah, 3. Kemampuan penalaran, 4. Kemampuan literasi matematis, 5. Kemampuan koneksi, 6. Kemampuan komunikasi, 7. Kemampuan berpikir kritis, 8. Kemampuan berpikir kreatif, 9. Kemampuan berpikir kritis, 10. Kemampuan koneksi. Nah, berdasarkan hasil uji coba instrumen tes kemampuan berpikir matematis tersebut, diperoleh data sebagai berikut. Nah, di sini ada 35 responden dengan 10 soal. Kemudian, dengan perolehan data siswa di atas, uji validitas, uji reliabilitas, daya pembeda, dan indeks kesukaran menggunakan Excel dan SPSS. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan Excel terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya sudah memindahkan data yang tadi ada di Word. Pertama, kita uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Langkah pertama, kita menentukan total. Sama dengan sum, buka kurung, kita blok dari X1 sampai X10, tutup kurung, enter. Di sini sudah terlihat hasilnya, kemudian kita drag ke bawah seperti ini agar mempercepat proses kita. Kemudian kita menentukan R hitung. Rumusnya menggunakan Corel. Kita blok dari R1 sampai R35, koma, kita blok total. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan dolar agar tidak terjadi error. Nah, seperti ini. Kita drag ke samping. Sudah ditemukan hasilnya. Kemudian kita menentukan R tabel. Teman-teman bisa cari di internet ya untuk R tabelnya. Saya sudah menemukan untuk 35 responden, R tabelnya yaitu 0,334. Setelah itu saya drag ke samping, copy cell. Nah, untuk menentukan keterangan, saya menggunakan rumus if jika R hitung lebih kecil dari R tabel. Jika pernyataan tersebut salah, maka jawabannya yaitu valid. Jika pernyataan tersebut benar, maka jawabannya tidak valid. Tutup kurung, enter. Nah, kebetulan datanya valid. Kita drag. Valid semua ya teman-teman. Untuk mencari varians, saya menggunakan rumus var, buka kurung. Saya blok dari responden 1 sampai responden 35, tutup kurung, enter. Kemudian drag ke samping. Setelah itu menentukan jumlah varians dengan rumus sum. Kita blok variansnya ke samping, tutup kurung, enter. Kemudian untuk menentukan varians total, sama saja seperti mencari varians dengan rumus var, kemudian kita blok totalnya. Nah, seperti ini, enter. Kemudian untuk jumlah soal valid ada 10 dan jumlah soal tidak valid ada 0 atau tidak ada. Kemudian uji reliabilitas, saya mengacu pada dasar pengambilan keputusan. Untuk nilai acuannya 0,70. Untuk mencari nilai Cronbach's alpha menggunakan rumus sama dengan
10 itu banyaknya soal, kemudian dikurang 9 tutup kurung dikali 1 dikurang jumlah varians dibagi varians total tutup kurung enter. Nah, di sini nilai Cronbach's alpha-nya 0,701. Untuk menentukan kesimpulan sama seperti menentukan keterangan if jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil dari nilai acuan. Jika pernyataan tersebut salah, maka jawabannya reliable. Jika pernyataan tersebut benar, maka jawabannya tidak reliable. Di sini jawabannya reliable ya teman-teman. Kemudian untuk menentukan kategori, lihat dari sini, dari tabel. Kategorinya termasuk tinggi. Untuk ringkasan hasil uji reliabilitas, kita copy dari nilai Cronbach's alpha, kita paste di sini dan interpretasinya tinggi. Untuk ringkasan hasil uji validitas, kita copy dari R hitung di atas. Kita menggunakan paste spesial ya teman-teman, dengan mempertahankan value dan transpose. Nah, seperti ini. Kemudian kita merge and center. Dicepatkan saja teman-teman. Nah, kemudian untuk korelasi, kita lihat di sini untuk rentang 40 sampai 70 yaitu sedang, ini tinggi, sedang, ini rendah, tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk statusnya yaitu valid ya teman-teman. Kita drag saja ke bawah. Sudah. Kita sudah menentukan uji reliabilitas dan uji validitas. Kemudian kita tes menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah memindahkan data tadi. Kita langsung ke variable view. Kita ubah namanya dari X1, X2, X3 sampai X10 ya teman-teman. Oh, maaf, untuk totalnya belum. Kita pindahkan dulu. Untuk desimal, kita nolkan saja semuanya. Kemudian kita pilih center. Kemudian kita pilih scale. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Langsung saja kita analyze. Kemudian correlate by variate. Kemudian kita blok semua. Pindahkan. Oke. Nah, dan ini hasilnya. Kemudian kita menguji reliabilitas, analyze, scale, reliability analysis. Kemudian kita blok semua kecuali total. Setelah itu kita pilih statistik, pilih scale if item delete. Continue. Oke. Dan ini hasilnya. Nah, saya sudah memindahkan hasil SPSS tadi ke Excel. Kita samakan percent correlation dengan R hitungnya apakah sama atau tidak. Nah, di sini sama ya teman-teman. Kemudian untuk Cronbach's alpha, kita lihat di sini 0,701. Kita samakan dengan yang ada di Excel. Sama ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencari daya pembeda dan indeks kesukaran.
sebelumnya kita copy dulu yang tadi. Kita pindahkan ke sini, ke daya pembeda dan indeks kesukaran. Kemudian kita pilih filter, kemudian short, large to small. Oke. Setelah itu kita klik filter lagi. Kemudian kita buat keterangan. Keterangan, kemudian diwarnai agar sama, rata tengah, bold, Times New Roman. Ini di merge and center. Kemudian kita pilih 10 untuk kelompok tinggi. Kita merge and center. Kita tulis kelompok tinggi. Kemudian 15 untuk kelompok sedang. 15. Ini 15 bukan ya? Sebentar. Kita merge and center, kemudian kita tulis kelompok sedang, kemudian kita pilih 10 untuk kelompok rendah. Kelompok rendah. Kemudian kita edit supaya rapi. Nah, setelah itu kita beri warna. Di sini warna biru, biru muda. Dan untuk kelompok rendah itu kita beri warna peach saja. Nah, sudah. Setelah itu kita pindahkan. Karena kita hanya memakai kelompok tinggi dan kelompok rendah saja. Oh ya, sebelumnya kita cari rata-rata dan SMI dulu ya teman-teman. Untuk rata-rata dan SMI, kita merge and center. Untuk rata-rata menggunakan rumus average. Kita blok dari atas sampai bawah. Tutup kurung, enter. Kemudian kita drag ke samping. Jika sudah, kita tentukan SMI-nya. Karena data tertinggi, hasil tertingginya 5, jadi SMI-nya 5. Sudah. Jika sudah, kita rapihkan. Oke, sudah. Jika sudah, kita mencari rata-rata untuk kelompok tinggi. Rumusnya sama seperti tadi, semua rata-rata itu sama rumusnya. Kita blok dari responden 1 sampai responden 10. Kita drag ke samping. Begitupun kita cari untuk kelompok rendah dengan rumus yang sama seperti, oh maaf, sepertinya ada kesalahan.
Kita drag ke samping. Nah, di sini sudah ditemukan ya teman-teman. Kemudian kita mencari indeks kesukaran. Nah, untuk mencari indeks kesukaran, rumusnya yaitu sama dengan rata-rata dibagi 5 atau dibagi SMI. Kita tarik ke samping. Nah, untuk kriterianya kita lihat dari sini. Untuk rentang 70 sampai 1 itu tergolong mudah. Untuk 30 sampai 70 sedang. Sedang. Untuk 0 sampai 30 sukar. Sedang, sukar. Kemudian kita mencari daya pembedanya. Untuk mencari daya pembeda, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung rata-rata kelompok tinggi dikurang rata-rata kelompok rendah, tutup kurung, dibagi 5 atau dibagi SMI. Ini DP-nya sudah ditemukan. Kita drag ke samping. Nah, untuk kriterianya kita lihat dari sini. 0 sampai 20 buruk. 20 sampai 40 cukup. Ini cukup. Ini buruk. Cukup. Oke, sekarang sudah menemukan ya indeks kesukaran dan daya pembeda menggunakan Excel. Kemudian saya akan mencari menggunakan SPSS. Kemudian kita akan mencari indeks kesukaran menggunakan Excel. Untuk mencari indeks kesukaran dan daya pembeda kita tidak membutuhkan total. Jadi total kita hapus, clear. Kemudian kita langsung mencari analyze, descriptive statistik, frekuensi. Kemudian kita blok semua, dipindahkan. Setelah itu kita klik statistik, kita pilih min, continue, dan oke. Nah, sekarang sudah muncul ya hasilnya. Kita pindahkan ke Excel. Nah, kemudian yang terakhir kita mencari daya pembeda menggunakan rumus analyze, scale, reliability analysis. Kita blok semuanya, pindahkan. Kemudian kita pilih statistik. Kita pilih item, scale if item delete. Kemudian continue. Kita klik oke. Nah, sudah muncul hasilnya. Kita langsung pindahkan saja ke Excel. Nah, kita sudah menguji lengkap ya teman-teman. Mulai dari uji validitas menggunakan Excel, uji reliabilitas menggunakan Excel, uji validitas menggunakan SPSS, uji reliabilitas menggunakan SPSS, kemudian dilanjut mencari daya pembeda menggunakan Excel, indeks kesukaran menggunakan Excel, kemudian mencari indeks kesukaran menggunakan SPSS, dan yang terakhir mencari daya pembeda menggunakan SPSS. Setelah kita lakukan semuanya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.